Nah, kami siang ini berkumpul ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan kasus yang dialami atau dialamatkan kepada klien kami, Rocky Gerung. Terakhir, saya nanti akan memperkenalkan secara singkat teman-teman yang ada di sini. Dari paling kiri tuan rumah, Bang Muhammad Isnur, lalu di sebelahnya ada Ferry Hamsari, sebelah kanan saya ada Brokolis Hidayat, paling ujung ada Bang Harimudin dari Integrity Lombok. Nah, kami akan menyampaikan beberapa hal perkembangan dan juga posisi dan pendapat kami terkait dengan kasus pemidanaan terhadap Rocky Gerung dan juga proses perdata yang dialamatkan atau digugatkan kepada Rocky Gerung. Mungkin itu sebagai pengantar. Mungkin saya mau minta Nurholis dulu lebih dahulu untuk menyampaikan posisi kita soal pasal keonaran dan juga soal persekusi terhadap Rocky Gerung. Mungkin kira-kira seperti itu. Silakan. Kalau mulai kita ada slide, bikin slide ya. Saya dikirim ke isu ada slide buat ini ya. Oke, matiin dulu. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita merespon status perkara Rocky Gerung ya, yang dinaikkan tahapnya dari penyelidikan ke penyidikan oleh Barreskrim Mabes Polri. Nah, artinya mereka sudah memutuskan ada peristiwa pidana, meskipun kemudian dan kita sudah diberitahukan dalam hal ini mengenai perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan ini. Nah, meskipun kita belum mendengar siapa status tersangkanya, yaitu tapi memang bisa dipastikan bahwa ini berkaitan dengan Rocky Gerung dan di situ dituliskan dalam dokumennya dan kawan-kawan. Jadi kita menduga sebenarnya tersangkanya mungkin tidak hanya Rocky Gerung karena ditulisnya Rocky dan kawan-kawan. Nah, pasal yang ditingkatkan penyidikannya ini berkaitan dengan pasal keonaran 14 dan 15 kayak gitu. Kemudian juga terkait dengan syarat kayak gitu. Nah, pada kesempatan pertama kami akan merespon berkaitan seperti ini. Dalam hukum pidana kita melihat bahwa suatu prosekusi terhadap peristiwa pidana itu harus ada itikat baik. Nah, apa yang kami temukan dalam kasus ini berkebalikannya dengan hal tersebut. Yang kita lihat adalah orkestra dari begitu banyak laporan yang terorganisir, sistematik, yang mengarah kepada Rocky Gerung. Dan pasalnya semuanya sama. Yang kami lihat itu lebih menyerupai suatu respon yang persekutif, tidak hanya laporan pidana, bahkan di lapangan diikuti oleh berbagai tindakan persekusi sebagaimana yang kita lihat dengan cara melarang Rocky Gerung untuk berbicara di depan forum-forum ilmiah, demonstrasi, apakah juga ada lemparan ya dalam satu kasus tersebut. Nah, jadi ini ada suatu persekusi dari respon dari orang-orang yang membela atas nama Jokowi terhadap Rocky Gerung. Dalam perkembangannya tidak ada keonaran ya yang kita lihat yang dihasilkan oleh atau dikehendaki oleh Rocky Gerung. Kalau kita mau melihat pasal keonaran yang kalau diterapkan kepada Rocky Gerung, yang ada adalah respon yang persekutif kepada Rocky Gerung. Nah, dalam hal ini seharusnya penyidik Mabes Polri justru sebaliknya harusnya mencari pelaku yang mendorong, yang mengorkestrasi laporan-laporan tersebut yang tidak berdasarkan itikat baik. Dia yang harusnya dicari, karena dia yang memprovok, dia yang menghasut untuk melakukan atau menggunakan upaya hukum sebagai jalan untuk melakukan persekusi.
kita menyebut ini sebagai judicial harassment berkali-kali. Nah, jadi itu yang kita lihat yang terjadi peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan ini tentu kita sangat sayangkan karena tidak memenuhi hal tersebut. Belum lagi kalau kita melihat definisi konsepsi hukum mengenai pasal keonaran yang kemudian di KUHP baru bahkan sudah diubah berkaitan dengan kerusuhan gitu ya. Kita lihat di KUHP baru ada kualifikasi yang dimaksud dengan kerusuhan kayak gitu, bahwa itu harus menimbulkan kekerasan dengan korban, kekerasan terhadap orang, benda, dan itu melibatkan 3 orang korban minimal kayak gitu. Penjelasan dalam KUHP baru. Kalau kita pakai tafsir futuristik atau bahkan transisional selama proses ini sampai menunggu berlakunya KUHP baru, seharusnya kasus ini tidak, penggunaan pasal keonaran pasal 14 dan 15 terhadap Rocky Gerung seharusnya tidak digunakan karena sudah tidak sesuai dengan alam pikir dan itu terbukti digunakan semena-mena sebagai alat untuk merepresi. Dalam sejarahnya kita sebagai pembela publik sudah berpengalaman membela beberapa kasus terkait dengan pasal 14-15 seringkali digunakan sebagai alat untuk merepresi, mencari kambing hitam, menuduh orang-orang yang menggerakkan misalkan demonstrasi, mengkambing hitamkan orang-orang yang jadi mastermind dari kritik terhadap otoritas dan pejabat. Itu yang bermasalah dari perkara ini. Jadi ini pasalnya bermasalah, diterapkan bermasalah, seharusnya juga dihentikan kasus. Itu dari saya untuk sementara. Terima kasih. Ya, silakan Pak Isno. Ya, terima kasih. Salam kenal, saya Muhammad Isnur, sekarang Ketua Umum Pengurus YLBHI. Pertama, YLBHI menyatakan bergabung dan bersedia menjadi penasihat hukum atau pendamping Rocky. Sebenarnya YLBHI juga menjadi pendamping untuk penasihat hukum dari Mas Haris Azhar, Fathia, dan lain-lainnya. YLBHI memandang bahwa upaya kriminalisasi, ya, upaya pelaporan pidana dan gugatan perdata atau serangan-serangan fisik lainnya merupakan serangan langsung kepada masyarakat Indonesia, serangan kepada demokrasi, serangan kepada kebebasan berekspresi, serangan kepada akal sehat, ya, itu yang pertama. Dan ketika ada upaya killing the messenger, ya, upaya membungkam Rocky, upaya membungkam suara masyarakat adalah upaya untuk membunuh ekspresi itu sendiri. Dan ini terjadi semakin banyak di semua isu, dilakukan kepada mahasiswa, kepada dosen, kepada aktivis, kepada jurnalis, kepada sekarang Rocky Gerung. Jadi ini adalah upaya atau modus yang sama, di mana ketika ada seorang menyatakan ekspresinya, menyuarakan suatu keadaan, ya, tentang kebijakan, tentang tindakan pemerintah, dibalas dengan tindakan-tindakan represif gitu. Yang ketiga, modusnya sama. Modusnya adalah penerapan pasal-pasal karet, pasal-pasal yang terbukti dalam semua kasus digunakan. Pasal keonaran ini digunakan juga kepada Haris dan Fathia, walaupun tidak ada keonaran. Keonarannya apa? Keonarannya adalah pro kontra di YouTube gitu. Jadi aparat semakin kacau, ya, semakin sesat, ya, menggunakan pasal-pasal dan dalam rangka menjerat semua dipakai gitu. Dalam Rocky Gerung juga sama, pasal ini dipakai lagi. Pasalnya seolah-olah dia buat keonaran, padahal tidak pernah ada pembuktian, tidak pernah ada kausalitas, tidak pernah ada perbuatan yang itu onar gara-gara pernyataan dia. Dan justru ini malah makin ngaco. Jadi kalau dalam hal-hal yang lain biasanya ada pelaporan dari orang yang dibicarakan, ya, misalnya Haris dilaporkan oleh Luhut, ini sama sekali tidak ada laporan dari Jokowi. Jadi ini lebih parah lagi gitu, pengenaannya diada-adain, pasalnya dicari-cari kesalahannya dan dipaksakan pasal yang seharusnya nggak ada gitu. Jadi ini pada pada posisi kita melihat pokoknya harus diproses gitu. Dan nampaknya pelaporan itu juga terorkestrasi, bukan hanya satu wilayah tapi di banyak wilayah, tidak berhenti.
Itu yang kita lihat ada orkestrasi, dan ini ya kalau kita lihat dalam konteks otoritarian, inilah gejala otoritarian. Gejala di mana demokrasi semakin regresi, semakin mundur, semakin dituduh jurang gitu ya. Dan ini berhubungan juga dengan konteks pemilu gitu ya, di mana kekuasaan, di mana pemerintahan semakin aut-autan menggunakan atau membangun legitimasi hukum demi kekuasaan gitu. Ya bagi kita ucapan Luhut semakin masuk akal, ucapan Rocky semakin masuk akal ketika melihat perkembangan demokrasi kita menuju pemilu. Gitu. Masyarakat semakin marah, rakyat semakin geram, semua orang semakin tidak mengerti mengapa kekuasaan sedemikian rupa menggunakan Mahkamah Konstitusi, ya, menggunakan kira-kira alat-alat negara, kepolisian dan lain-lainnya untuk melayani ya, kehendak kekuasaan. Gitu. Nah, maka YLBHI akan bersama teman-teman akan bersama tahun mendampingi Rocky Gerung ke depan, dan kita mendesak kepolisian untuk tidak meneruskan perkara ini. Kepolisian dalam undang-undang kepolisian jelas sebagai alat negara. Siapa negara? Negara itu ya rakyatnya, ya kan, yang wilayahnya, seluruh aspek dari kehidupan kebangsaan. Bukan jadi alat kekuasaan, bukan jadi alatnya pemerintah, bukan jadi alatnya kemudian kira-kira partai atau sekelompok orang gitu. Ini berbahaya kalau kepolisian juga menjadi alat kekuasaan juga. Nah, kita mendesak Pak Kapolri Listio Sigit, ya kan, juga Pak Kapolda Karyoto, Polda Metro Jaya dan seluruh jajarannya untuk menjaga kepolisian tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi jadi alat negara. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Baik, mungkin Bang Arifudin, silakan. Terima kasih, sedikit saja. Saya Arifudin dari Integrity Telekom. Integrity ini selain menjadi kuasa hukum untuk perkara pidana yang sekarang sedang kita diskusikan, juga menjadi kuasa hukum Rocky Gerung untuk di 3 perkara perdata yang ada di PN Pusat, PN Selatan, dan PN Cibinong. Ada beberapa hal yang saya kira penting untuk kita perhatikan, dan berita terakhir yang kita dapat soal naiknya status dari penyelidikan ke penyidikan ini cukup mengejutkan sebetulnya pemerintah. Karena apa yang disampaikan Rocky Gerung itu sebetulnya adalah suara publik, suara masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, suara orang-orang kecil yang mereka melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup meresahkan mereka, dan itu terwakili dari kata-kata yang disampaikan, kritikan yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Jadi itu suara mereka sebetulnya. Jadi sangat kita sayangkan dan sangat prihatin kita ya, karena kebanyakan masyarakat kita di pelosok sana itu mereka tidak mampu untuk kemudian bersuara sekritis suara Rocky Gerung. Jadi kasus ini ya cukup kita sayangkan, dan kita tetap, meskipun proses hukum kita hormati, tetapi ada sisi-sisi lain yang mestinya menjadi atensi bagi kepolisian Republik Indonesia untuk tidak main-main dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan suara-suara publik seperti ini. Karena kalau bukan publik, terus siapa lagi yang bersuara? Karena satu-satunya yang bisa kita harapkan itu adalah tokoh-tokoh kita seperti inilah yang bisa mewakili kita semua. Dan saya kira ini harus diakhiri ya, hal-hal semacam ini. Jadi ya tetap nanti kita akan dampingi. Kita tidak tahu seperti yang tadi disampaikan ini tersangkanya siapa, karena masih dan kawan-kawan kita juga belum tahu, tapi patut diduga pasti mengarahnya ke Rocky Gerung. Mungkin itu sebagai teman. Iya, Bang Heri, terima kasih. Terima kasih. Pertama saya mau menyampaikan satu, apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah hak konstitusionalnya sebagai warga negara, kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pikiran secara tulisan dan ucapan itu dilindungi oleh undang-undang. Ketentuan undang-undang menyatakan bahwa pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, meletakkan tanggung jawab dan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jadi ini hak konstitusional yang dilindungi Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Kedua, ketika warga negara menjalankan hak dan tanggung jawabnya, maka dia tidak bisa dipidana. Masa undang-undang memerintahkan ini hak dan tanggung jawab warga negara, lalu ketika warga negara menjalankan hak dan tanggung jawabnya, lalu negara memenjarakan, tidak bisa. Jadi tidak bisa apa yang dilakukan oleh Bung Rocky Gerung itu kemudian dipidanakan kalau kemudian aparat negara baca undang-undang. Nah ini kalau aparat kemudian mengabaikan undang-undang lain lagi ceritanya. Nah sejauh ini kami melihat ya, upaya-upaya yang dilakukan untuk Rocky Gerung adalah upaya negara untuk membuat warga negaranya tidak bisa bekerja untuk menjalankan hak dan tanggung jawab. Bayangkan ada 1 pidana, ada 3 perdata. Ini kan sengaja dibuat oleh negara untuk warga negara tidak bisa menjalankan hak dan tanggung jawabnya, membersihkan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana bunyi undang-undang. Jadi dibuatlah Rocky Gerung sibuk ya hari-harinya dengan urusan 1 pidana dan 3 perdata. Dan bagi saya ini cara-cara yang hanya bisa dilakukan oleh negara. Tidak mungkin sipil biasa bergerak seperti ini untuk kemudian bisa mematikan hak-hak konstitusional warga negara, dalam konteks ini Bung Rocky Gerung. Jadi saya merasa ada peran negara yang perlu kemudian ditelaah. Kalau dilihat ketentuan undang-undang, penyelenggara negara termasuk dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk kemudian mematikan hak. Bagaimana cara Presiden melakukan dan mematikan hak itu? Ya dia bisa saja dengan mengabaikan peran sentralnya untuk menghentikan upaya ini agar tidak ada warga negara lain campur tangan urusan pribadinya dan Rocky Gerung. Nah ini kan aneh ya, perdata itu urusan warga negara dengan warga negara lainnya. Yang dihina Joko Widodo, yang marah warga negara lainnya. Jadi bagi saya ini hanyalah kamuflase untuk kepentingan-kepentingan menghentikan hak Rocky Gerung menyampaikan pendapat dan pokok pikirannya. Oleh karena itu menurut saya penting bagi Presiden untuk menghentikan sandiwara ini. Saya pikir itu Biasa ya. biasa ya. Baik, makasih teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Ferry terakhir, Bang Nurholis. Mungkin tadi pagi di kantor ada teman-teman yang punya kajian soal Rocky Gerung. Saya minta bikin slide-nya, mungkin bisa bantu dikasih lihat. Jadi sebetulnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Nurholis, bahwa yang terjadi sebetulnya bukan keonaran, tapi justru persekusi terhadap Rocky Gerung. Ini mungkin ada slide-nya, ada di banyak. Kita kalau pakai basis provinsi itu ada lebih dari 20 provinsi ya. Dan provinsi yang paling banyak itu yang terjadi di Kalimantan Timur, daerah yang banyak tambaknya Pak Isnur ya. Di Jakarta juga. Nah, jadi ada selama 5 tahun itu ada banyak peristiwa di berbagai provinsi serangan terhadap Rocky Gerung klien kami. Selanjutnya, nah ini rentetan dari 2018 sampai 2023. Di 2023 ini ada 60 serangan. Di sebelum-sebelumnya itu nggak terlalu banyak. Ada 2, 1, ada 8 di tahun 2019. Ini cuma melihat pada 5 tahun terakhir. Berikutnya lagi itu soal bentuk-bentuk serangan ya. Ada laporan pidana ada 32 kali. Demonstrasi itu ada demonstrasi untuk menolak Rocky hadir di satu acara itu ada 23. Ada boikot 14 kali. Serangan terhadap keamanan pribadinya itu 4 kali. Laporan perdata 3 kali. Ini nggak termasuk soal spanduk yang dipasang atau serangan-serangan digital lain-lainnya. Terakhir mungkin ada soal nih beberapa pasal ya yang 5 tahun terakhir di luar dari soal pasal
Jadi ini simulasi singkat teman-teman di tim advokasi untuk Rocky Gerung ini ya, dari tahun ini untuk melakukan simulasi berdasarkan data yang sudah terpublikasi di media aja ketemu seperti ini. Jadi ini bahkan belum kalau kita cek pada benar-benar ke Rocky Gerungnya, misalnya ada orang yang mengancam WhatsApp dan lain-lain, itu masih banyak lagi. Spanduk kemarin masih Rocky itu kalau nggak salah kemarin di Mataram di NTB itu ada 4 spanduk yang spanduknya nongol tapi nggak tahu orangnya nggak nongol. Jadi itulah hebatnya di Indonesia, spanduk bisa jalan sendiri juga. Ada spanduk-spanduk yang nolak kayak gitu. Jadi ini mau menggambarkan tadi bagaimana sebenarnya Rocky itu bukan tidak patut dan tidak layak dituduh melakukan keonaran, karena sebetulnya yang terjadi adalah persekusi terhadap Rocky Gerung. Jadi itu. Nah, yang kedua kami ingin memastikan bahwa konteks penggunaan pasal 14 dan 15 di peraturan pemerintah soal KUHP itu tidak tepat melihat pada pasalnya sendiri yang itu dulu hanya untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia gitu, kok sekarang dipakai untuk mengamankan kepentingan pribadinya tertentu saja atau penguasa. Jadi itu nggak tepat. Yang kedua, perkembangan zaman justru seharusnya pasal 14-15 itu digunakan atau ditafsirkan tentang dengan situasi terkini. Terlepas dari perdebatan kita setuju dengan KUHP yang baru, soal keonaran sudah diatur di dalam KUHP yang baru, meskipun dia belum berlaku, paling tidak itulah yang paling dekat untuk bisa dipakai bagi penegak hukum untuk mengintip seperti apa sih ke depan keonaran itu. Nah, hari ini sepertinya pasal tersebut digunakan tanpa melihat pada perdebatan dan apa yang sudah dicantumkan dalam KUHP, tanpa melihat konteks adanya pasal 14-15 di waktu yang lampau, tetapi semaunya si para narasumber atau pelapor yang datang ke kantor polisi. Kami menyayangkan polisi mengakomodir begitu saja karena teknikalitis ya, proses teknis mekanisme penegakan hukum dia harus melampaui praktek dan perangai politik, akan tetapi bukan berarti dia bisa jalan sendiri tanpa melihat. Justru kami melihat situasi. Kami melihatnya justru situasi yang terjadi hari ini, instrumen hukum dipakai untuk kepentingan alat politik kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini yang bahaya. Apalagi ini saya khawatir ada yang mau dapat, ada yang mencari bonus, bahasa analoginya begitu ya. Ada yang mau mencari bonus numpang di nama besar Rocky Gerung. Itu yang kami ingin tekankan lewat pernyataan sikap hari ini. Sedikit mungkin tadi berkali-kali disebutkan bahwa kasus hukum hari ini terhadap Rocky Gerung itu ada satu pelaporan, ada hampir 30 laporan pidana di berbagai polda yang ditarik ke Barreskrim dan penanganannya itu ada di Barreskrim sekarang, dan ada 3 gugatan perdata yang di Cibinong sudah ada proses mediasi menyepakati untuk dilakukan debat terbuka dengan Rocky. Jadi si penggugat dengan tergugat akan melakukan debat terbuka, sementara kami sedang siapkan tempat, waktunya sudah disiapkan, sudah disepakati, tinggal menunggu jawaban dari penyelenggara. Dan kami sepakat untuk diselenggarakan di kampus, dan tapi kampusnya belum kami bisa buka dulu namanya. Tapi kenapa kampus? Supaya perdebatannya untuk menunjukkan tingkat akademiknya. Gugatan berikutnya yang di Jakarta Pusat itu gagal mediasi dan masuk ke proses peradilan perdata. Termasuk yang selatan juga. Yang selatan juga gagal mediasinya, maka akan masuk ke proses gugat-menggugat di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Termasuk di Jakarta Selatan ada satu pihak
intervensi untuk turut serta dan sudah diterima ya, Ya sudah. untuk dalam proses. Nah, jadi mungkin kami minta tolong juga dengan teman-teman media untuk bantu proses ini berlangsung ke depannya, karena masih panjang, masih ada perdebatan, masih ada pemeriksaan, penetapan pemeriksaan barangkali mungkin terjadi, termasuk yang terakhir persidangan di PN Jakarta Pusat dan juga di Jakarta Selatan. Terakhir sekali lagi nanti ada perdebatan debat terbuka di kampus antara Rocky Gerung dengan si pihak penggugat. Demikian kira-kira dari kami. Jika ada pertanyaan baik yang di darat maupun yang di udara, silakan. Kalau nggak ada, mungkin bantu ingetin saya ya. Barang bukti saya ada 2 kayak begini di kantor polisi juga. Disita ya. Teleponin. Oh, untuk itu ya, YouTube ya. Baik, kalau nggak ada mungkin bisa doorstop atau nanti follow up lebih lanjut gitu ya. Iya, iya. Selama ini kita Yang terdekat apa Pak agendanya? Sidang tiap hari Senin, Selasa, Rabu. Untuk yang PN Selatan itu tadi barusan dapat laporan setelah gagal mediasi, sidang berikutnya kan belum ada, menunggu panggilan dari pengadilan karena hakim mediator akan melaporkan dulu ke majelis hakim pemeriksaan perkara. Jadi belum ada jadwal. Yang Jakarta Selatan. Yang Selatan. Yang Pusat. Ya, saya mau nambahin dikit ya. Jadi kasus Rocky ini istimewa, seperti yang tadi dibilang 30 laporan pidana, dan gugatan perdatanya itu intinya sebenarnya menghendaki supaya Rocky dibuka mulutnya, dilarang untuk berbicara di depan publik. Nah, ini sesuatu yang menurut saya fenomena yang hanya terjadi pada abad pertengahan dalam perburuan penyihir, wicked hunt kayak gitu. Dan kita melihat fenomena wicked hunt ini terjadi belakangan ini juga menimpa rekan saya Haris Asyar kayak gitu. Jadi Benny Indrayana kayak gitu, dan Refli Harun mungkin dan rekan-rekan yang lain. Jadi kelompok-kelompok yang independen, kritis, yang masih bisa bersuara mengalami perburuan dimatikan, dibungkam sedapat mungkin supaya tidak bisa lagi berbicara. Fenomena ini sekali lagi hanya terjadi pada abad pertengahan. Kalau ini terjadi sangat disayangkan sekali. Terima kasih. Ada apa? Iya, tambahannya. Ya tambahannya ini juga ya situasi berbahaya terjadi di seluruh daerah, di semua isu gitu. Teman-teman petani yang modusnya lucu-lucu gitu. Ada yang karena dia dikasih amplopnya disobek terus dipidana gara-gara mata uang. Ngibarin benderanya salah terbalik, misalnya ketika mengedarkan dikenakan undang-undang penghinaan bendera. Jadi ini modus sebenarnya, cara yang taktik-taktik penegak hukum yang dipaksakan, memang tujuannya untuk melawan partisipasi publik. Itu yang YLBHI dan LBH Indonesia sangat khawatir perkembangan situasi di mana kepolisian, ya, pengadilan, kejaksaan menjadi semacam ya alat untuk menghukum atau membungkam banyak orang. Terima kasih. Baik, makasih kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa dalam perjuangan untuk hidup berikutnya lebih baik. Perjuangan untuk hidup lebih baik. Episode kriminalisasi. masih tersangka Bu. Alhamdulillah saya udah dikriminalisasi, waktu ini belum. Sudah dulu pengacara saya. Baik, terima kasih ya semua. Terima kasih.